Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Ramdhani dengan NPM 2151004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Pusmasari dengan NPM 215100023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aura dengan NPM 2151030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Dinda Fatimah dengan NPM 2151008. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai desain dan instrumen penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian berhubungan dengan cara, prosedur, atau proses kegiatan ilmiah. Menurut penulis, keilmiahan harus berstandar pada sendi objektivitas, rasional, sistematis, santun, dan bertumpu kepada kepentingan publik. Desain penelitian merupakan rancangan utama penelitian yang menyatakan metode dan prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Menurut Sugiono 2008 menjelaskan tentang penelitian dapat disimpulkan seperti teori. Proses penelitian meliputi 1. Ada sumber masalah. Kedua, ada rumusan masalah. Ketiga, ada konsep teori yang relevan dan penemuan yang relevan. Keempat, ada pengajuan hipotesis. Kelima, ada penelitian. Keenam, ada menyusun instrumen penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber masalah. Penelitian itu dimulai dengan adanya masalah. Selanjutnya, dipecahkan oleh peneliti melalui penelitian. Kemudian peneliti menerapkan judul yang akan diteliti sehingga dapat diketahui apa yang akan diteliti. Beberapa hal yang dijadikan sumber masalah adalah observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan seseorang peneliti tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, terstruktur atau tidak struktur. Itu dapat melahirkan sesuatu masalah. Contoh, seorang pendidik menemukan masalah dengan melihat, mengamati sikap dan perilaku peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya, yang kedua ada perumusan masalah. Proses perumusan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan peneliti ini adalah menjawab masalah penelitian sehingga sesuatu penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret, itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang diselidiki, siapa yang akan diselidiki, mengapa diselidiki, dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukannya, serta apa tujuan yang diharapkan. C. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara. Hipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian hipotesis. D. Pengajuan hipotesis. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris atau faktual, maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah terhadap pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat.
Metode penelitian. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode penelitian yang sesuai. Pertimbangan ideal untuk memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan oleh konsisten yang dihendaki. F. Menyusun instrumen penelitian. Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. G. Kesimpulan. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk perbuatan keputusan. B. Instrumen penelitian. Pada prinsip meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian tersebut disebut instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena-fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena disebut variabel. Instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti, misalnya akan meneliti pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja sekolah terhadap prestasi belajar anak. Dalam hal ada tiga instrumen yang perlu dibuat, yaitu yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja sekolah. Ketiga, instrumen untuk mengukur prestasi belajar siswa. Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang pendekatan, khususnya yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen sendiri termasuk menguji validitas dan reliabilitas. Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikatornya. Dari indikator kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Ketiga, jenis-jenis instrumen tes atau tes. Tes dalam instrumen pengumpul data merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Beberapa macam tes instrumen pengumpul data antara lain: 1. Tes kepribadian atau personal test. 2. Tes bakat atau talent test. 3. Tes prestasi atau pencapaian sesuatu atau achievement test. 4. Tes inteligensi atau tingkat intelektual. 5. Tes sikap atau attitude test. Kedua, kuesioner atau angket ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan responden. Teknik ini juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu angket terbuka atau angket tidak berstruktur. Merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Seperti yang bisa kalian lihat pada layar, ini merupakan contoh angket terbuka. Angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya, di mana responden memberikan tanda silang atau tanda checklist. Tanda checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. Gambar yang tertera pada layar merupakan contoh angket tertutup.
Dalam Uma Sakaran tahun 1992, Sugiono mengemukakan 10 prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu 1. Isi dan tujuan pertanyaan. 2. Bahasa yang digunakan. 3. Tipe dan bentuk pertanyaan. 4. Pertanyaan yang tidak mendua. 5. Tidak menanyakan yang sudah lupa. 6. Pertanyaan tidak menggiring. 7. Panjang pertanyaan. 8. Urutan pertanyaan. 9. Prinsip pengukuran. Dan 10. Penampilan fisik angket. Jenis-jenis instrumen selanjutnya yaitu wawancara atau sering disebut interview. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan lebih mendalam pada responden yang jumlahnya sedikit. Sutrisno Hadi, 1986, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya. Yang kedua, responden dapat dipercaya. Yang ketiga, responden dan peneliti memiliki interpretasi yang sama tentang pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur, dan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun. Dengan wawancara terstruktur, setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Selanjutnya yaitu wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Instrumen selanjutnya yaitu observasi atau pengamatan. Sutrisno Hadi, 1986, mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, observasi peran serta, yaitu dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang diamati. Yang kedua yaitu observasi non partisipan. Dalam observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat independen. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan film dokumenter, dan data yang relevan. Jenis instrumen selanjutnya yaitu rating scale atau skala bertingkat. Rating scale adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berisi skala yang bertingkat, yang harus dipilih dengan cara melingkari. Pada rating scale, data mentah yang didapat berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.